Oke, berjumpa lagi dengan saya Bapak B. Sianturi. Hari ini kita akan belajar usaha-usaha pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Pernahkah kamu mengunjungi kebun raya Bogor atau kebun binatang Ragunan? Pemandangan apa saja yang dapat kamu amati di sana? Dalam kebun raya Bogor, kamu dapat menikmati pemandangan alam sambil melihat berbagai jenis koleksi tumbuhan. Kebun Raya Bogor merupakan kebun botani besar yang luasnya mencapai 87 hektar dan memiliki 15.000 jenis koleksi tumbuhan. Selain berisi berbagai koleksi tumbuhan untuk kegiatan ilmu pengetahuan biologi, Kebun Raya Bogor juga berperan dalam kegiatan pemeliharaan kelestarian lingkungan. Karena adanya kegiatan pemeliharaan benih-benih tumbuhan langka, dan juga kamu dapat berkunjung ke sana sambil belajar dan mengamati makhluk-makhluk hidup tersebut. Usaha pelestarian keanekaragaman hayati tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja. Jadi kita harus secara bersama-sama melestarikan makhluk hidup yang ada di wilayah kita dan di negara kita. Tetapi juga sekaligus menjaga keutuhan lingkungan, baik itu berupa lingkungan, biotik, dan abiotik. Pelaku pelestari tidak hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga melibatkan seluruh komponen masyarakat. Jadi apa-apa saja upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam pemeliharaan dan perlindungan dari makhluk hidup ini? Yang pertama ada perlindungan alam umum. Perlindungan alam umum ini bertujuan untuk melindungi alam sebagai kesatuan, flora, fauna, dan tanah. Jenis-jenis perlindungan alam umum ini ada 3. Yang pertama, perlindungan alam ketat. Perlindungan alam ketat merupakan upaya perlindungan yang digunakan untuk kepentingan ilmiah. Di wilayah tersebut, keadaan alam dibiarkan berkembang secara alami, kecuali jika perlu diadakan tindakan penanganan oleh para ilmuwan, contohnya di Ujung Kulon. Baru yang berikutnya, perlindungan alam terbimbing. Perlindungan alam terbimbing ini perlindungan alam dengan upaya perlindungan yang melibatkan para ilmuwan untuk ikut campur tangan dalam membidah keadaan alam atau keadaan di ekosistem tersebut, seperti di Kebun Raya Bogor. Baru yang ketiga ini Taman Nasional. Taman Nasional ini pasti kamu sudah pernah melihat dan mengunjungi atau melihatnya di Google ya. Taman Nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang dikelola dimanfaatkan untuk kegiatan ilmu pengetahuan, pendidikan, pelatihan, serta rekreasi dan pariwisata. Rekreasi dan pariwisata berarti bisa kamu jalan-jalan ke Taman Nasional ini melihat lingkungan ekosistem, baik itu berupa makhluk hidup yang ada di tempat tersebut, dan menyesuaikan faktor abiotik dan biotik di tempat tersebut dan melakukan proses pengamatan. Berikut ini contoh-contoh dari Taman Nasional. Ada Taman Nasional Gunung Lesur yang ada di Sumatera Utara dan Aceh, ada Taman Nasional Ujung Kulon di Jawa Barat, dan ada Taman Nasional Bukit Barisan di Bengkulu dan Lampung, dan masih banyak lagi taman nasional yang terdapat di Indonesia. Baru perlindungan alam yang berikutnya ada perlindungan alam dengan tujuan tertentu. Perlindungan alam dengan tujuan tertentu ini bertujuan untuk melindungi satu atau beberapa unsur alam tertentu. Seperti 1. Perlindungan geologi, yang merupakan perlindungan terhadap formasi geologi di daerah tertentu agar tidak rusak, contohnya di Gunung Lesur. Baru yang kedua ada perlindungan alam botani. Perlindungan alam botani ini perlindungan terhadap spesies tumbuhan tertentu agar tidak punah, contohnya di Ujung Kulon, Gunung Lesur, Gunung Rinjani, dan Tangkoko Batu Anggus di Sulawesi. Baru yang ketiga perlindungan alam zoologi, merupakan perlindungan terhadap hewan tertentu yang hampir punah atau langka dan sekaligus mengembangkannya. Hewan yang dilindungi dapat juga didatangkan dari luar wilayah. Oke, berarti perlindungan alam zoologi ini termasuklah di sini ada hewan endemik yang disesuaikan lingkungannya dari wilayah tempat asalnya ke tempat dia dilindungi, atau perlindungan alam zoologi ini tempat hidup dari makhluk hidup endemik yang baru tersebut. Oke, ini bisa terdapat di Ujung Kulon, Gunung Lesur, ada di Gunung Rinjani, dan di Bali Barat.
Oke, baru yang keempat, perlindungan Swaka Marga Satwa. Perlindungan Swaka Marga Satwa merupakan perlindungan terhadap hewan-hewan yang hampir punah akibat perburuan liar. Pemerintah mengeluarkan perundang-undangan untuk melindungi keanekaragaman hayati di Indonesia. Baru yang kelima, perlindungan ikan. Perlindungan ikan merupakan perlindungan terhadap ikan yang terancam punah. Setiap orang tahu bahwa Badan Hukum dilarang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat atau bahan yang mengakibatkan musnah atau rusaknya sumber daya perikanan, seperti menggunakan alat dari bahan yang menghasilkan arus listrik, seperti strum dan sejenisnya, dan alat-alat peledak dan sejenisnya, dan bahan-bahan dengan senyawa yang beracun. Baru yang terakhir adalah perlindungan hutan. Perlindungan hutan merupakan perlindungan terhadap hutan yang menyangkut perlindungan, yaitu yang dipengaruhi oleh faktor tanah, air, dan iklim. Oke. Tumbuhan-tumbuhan apa saja yang asli dari Indonesia? Pertama itu ada Rafflesia arnoldi. Ini sering disebut sebagai bunga langka. Baru yang kedua itu melati sebagai bunga bangsa, ada elang Jawa sebagai satwa udara nasional, ikan solera merah sebagai satwa air nasional, baru ada komodo sebagai satwa darat nasional, baru anggrek bulan sebagai bunga pesona. Ini adalah tumbuhan-tumbuhan asli atau khas dari Indonesia dan hewan-hewan asli Indonesia. Perlindungan alam melalui Kepres dan peraturan perundang-undangan, itulah keenam dari makhluk hidup ini yang diatur dalam Kepres nomor 4 tahun 1993 tentang penetapan beberapa tumbuhan dan hewan asli Indonesia sebagai tumbuhan dan hewan nasional. Oke, sekianlah pembelajaran kita tentang keanekaragaman hayati. Semoga kamu dapat mengerti dan menonton video ini agar kamu semakin paham tentang keanekaragaman hayati dan menjaga ekosistem di tempat kamu tinggal. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan ekosistem kita. Sekian penjelasan Bapak hari ini. Apabila ada pertanyaan, dapat mengetik pada kolom komentar. Oke? Bye-bye.